Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua. Pada saat ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu eh, mengenai pembahasan tuntas soal post-test modul 2 pendidikan guru penggerak, dan kali ini khususnya angkatan 9 dan juga angkatan 10, 11 dan angkatan selanjutnya. Nah, ayo Bapak Ibu buruan tonton ya sampai habis, sampai selesai. Pastikan nilainya 100. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nilai post-test yang Bapak Ibu kerjakan nanti itu dia harus lebih baik dari nilai pretest yang dikerjakan ya. Dan untuk angkatan 9 ini yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023. Silahkan catat tanggalnya Bapak Ibu ya. Nomor 1, Sekolah Merdeka memiliki banyak guru dan murid. Pada bulan Juli ini mereka sedang mengadakan kegiatan persiapan perlombaan 17 Agustus di kecamatan setempat. Mereka sedang membuat kendaraan hias yang akan ditampilkan pada acara Defile nanti. Tim pembuat mobil hias diketuai oleh Pak Sanjaya dengan dibantu oleh 5 orang guru yang lainnya. Mereka memiliki 4 hari dalam menyelesaikan mobil hias milik sekolah. Di saat mereka sedang menghias mobil, ada 2 orang guru yaitu Pak Riki dan Pak Nano yang sedang berselisih. Masing-masing merasa berhak untuk menghias bagian depan mobil. Keduanya tidak mau mengalah. Lalu Pak Senjaya mencoba mendekati dan menarik keduanya serta menenangkannya. Beliau mengajak keduanya untuk berdiskusi agar pekerjaan tim mobil hias cepat selesai. Pak Senjaya menawarkan salah satu dari mereka bersedia untuk pindah menghias di bagian belakang. Akhirnya Pak Riki bersedia untuk melakukannya. Dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, Pak Senjaya telah membantu menguatkan kompetensi titik-titik pada Riki dan Pak Nano. Mana jawaban benar Bapak Ibu? Silahkan dibaca apakah A. Pengambil keputusan bertanggung jawab, B. Kesadaran diri, C. Manajemen diri, D. Keterampilan berrelasi, E. Kesadaran diri. Jawaban benar adalah A ya Bapak Ibu ya. Motif Asnya telah mengambil pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nomor 2, salah satu tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan percakapan coaching dengan model alur Tirta adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. Manakah pernyataan berikut yang bukan merupakan contoh pernyataan dalam tahap identifikasi, yaitu titik-titik. Mana jawabannya Bapak Ibu? Silahkan baca A sampai E ya. Tinggal diklik aja nanti. Jawabannya adalah C ya. Yang bukan di sini Bapak Ibu, yang bukan adalah kesempatan apa yang Bapak atau Ibu miliki sekarang. Jadi jawaban A, B, dan E itu adalah pernyataan dalam tahap identifikasi. Nomor 3, guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya akan melakukan hal-hal berikut ini. Titik-titik. Silakan baca sampai E Bapak Ibu dan pilih menurut Bapak Ibu yang mana. Jawabannya adalah E Bapak Ibu ya. Yaitu lebih sering memberikan arahan kepada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Karena nanti siswa dibentuk dalam kelompok kecil ya. Itu jawaban. Nomor 4. Dalam proses coaching, percakapan perlu diakhiri dengan satu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Dalam upaya memberdayakan interaksi tersebut, coach menggunakan prinsip coaching, A. Kemitraan, B. Mengembangkan potensi, C. Interaksi positif, D. Proses kreatif, E. Memaksimalkan potensi. Jawabannya adalah B Bapak Ibu ya, yaitu mengembangkan potensi. Nomor 5. Ibu Mati adalah seorang guru kelas 2 SMA. Denny adalah salah satu siswa di kelas yang sering sekali tertidur pada saat ia mengajar. Ia lalu memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Denny. Dari pembicaraan tersebut, ia mengetahui bahwa setiap malam Denny harus membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak oleh ibunya.
untuk dijual esok paginya. Denny sendiri sebenarnya sudah merasa tidak enak dan ingin berhenti saja dari sekolah untuk bisa fokus membantu ibunya. Bu Wati pun berusaha untuk membimbing dan menyemangati Benny agar tidak berhenti sekolah. Ia menunjukkan pada Denny bahwa sebenarnya ia sangat baik dalam pembelajaran seni dan olahraga, serta sangat terampil dalam mengurus kegiatan-kegiatan OSIS. Berdasarkan cerita di atas, tindakan yang dapat Buati lakukan untuk membangun daya lenting Denny sesuai dengan perspektif pembelajaran sosial emosional adalah, ya silakan. Dan jawabannya adalah ya. Jadi yang harus dilakukan Buati adalah mengingatkan Denny akan sumber kekuatan dalam diri dan dari sekitarnya maupun yang diyakini dapat ia lakukan untuk bangkit dari kesulitannya. Nomor 6, Ibu Dana merupakan guru baru di SD yang belum memiliki pengalaman mengajar sebelumnya. Ia ditempatkan sebagai guru piket yang siap ditempatkan di kelas manapun jika guru kelas butuh bantuan. Salah satu guru kelas 1 SD yaitu Ibu Tuti seringkali minta bantuan Ibu Dona untuk menggantikan beliau untuk mengajar kelas. Sedangkan Ibu Tuti yang merupakan guru senior terkadang hanya duduk di ruang guru dan tidak masuk tanpa memberikan kabar sebelumnya. Ibu Dona seringkali kewalahan karena siswa di kelas cukup aktif. Ibu Dona merasa tidak nyaman, namun tidak berani berbicara kepada Ibu Tuti dan tetap menjalankan tugasnya. Sikap yang sebaiknya Ibu Dona ambil dalam menghadapi situasi tersebut adalah, silakan baca Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah Bapak Ibu ya. Yang harus dilakukan Ibu Dona adalah mengutamakan perasaan kepada Ibu Tuti dan tawarkan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nomor 7, pernyataan manakah yang paling tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi? Ya, silakan baca Bapak Ibu dari A sampai E ya. Jawabannya adalah A ya, jawabannya. Ya, yang maksud dengan pembelajaran diferensiasi paling tepat adalah pembelajaran berdiferensiasi diperlukan agar kita dapat menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, ya, bukan kelompoknya. Nomor 8, seorang guru memiliki 25 orang murid. Salah satu tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah murid mampu memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan beberapa pernyataan penugasan di bawah ini, manakah yang menunjukkan pernyataan bahwa guru sedang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten? Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, diferensiasi konten ya. Ini jawabannya A sampai E, silahkan Bapak Ibu baca ya. Dan jawabannya adalah E ya Bapak Ibu ya. Yang masuk ke diferensiasi konten adalah jawaban E, menyediakan teks narasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang berbeda-beda, tingkat kesulitannya, mengorganisasikan materi pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup secara berbeda-beda, menyiapkan penggalan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup secara lebih sederhana. Jadi ada 3 bagian di sini Bapak Ibu ya. Nomor 9, seorang yang menerapkan teknik berkesadaran penuh, mindfulness, ya diyakini mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Berikut ini termasuk teknik mempraktikkan kesadaran penuh kecuali. Nah, silakan Bapak Ibu baca A sampai E ya. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu ya. Kecuali A ya. Mengungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang kita syukuri ini bukan masuk kategori mindfulness. Sedangkan B sampai E itu termasuk mindfulness ya. 10. Gina adalah seorang murid yang sangat pintar di kelasnya, namun akhir ini terlihat selalu menyendiri jika berada di kelas. Dia mengerjakan tugas kelompok sendiri tanpa melibatkan anggota kelompok yang lain. Sebenarnya ia mau bergabung, namun anggota kelompok lain hanya mengobrol dan main HP, sehingga ia merasa lebih baik bekerja sendiri. Sesuai dengan kasus tersebut, manakah pertanyaan yang menggali potensi Koce adalah? Ya, silakan baca Bapak Ibu A sampai E ya. Jawabannya adalah B ya, yaitu
Apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri? Ini lebih tepat ya dengan apa yang dialami oleh Dina ya. Nomor 11. Sekolah rasa bahagia terletak di tepi jalan desa gembira, memiliki lahan yang cukup luas. Sekolah tersebut selalu terlihat rapi dan bersih, banyak tanaman di setiap depan kelasnya. Setiap hari Jumat pagi semuanya, siswa diajak untuk melakukan kerja bakti membersihkan halaman sekolah dan kelas. Guru-guru selalu aktif mendampingi siswa untuk membersihkan halaman kelas mereka. Di kelas 4B terlihat eh, Bu Ani sedang menasehati Tini. Dia tidak mau aktif memungut sampah daun yang banyak di sekitar pohon mangga. Tini merasa geli dan jijik dengan sampah itu. Di sisi lain, kawan-kawan Tini marah dan jengkel terhadap sikapnya tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, Bu Ani telah membantu menumbuh kembangkan kompetensi titik-titik pada Tini. Mana jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah C ya. Jadi Bu Ani di sini membantu kesadaran diri pada Tini. Jadi jawabannya C. Nomor 12. Salah satu indikator dalam implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah yaitu penguatan PSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah yang selaras dengan standar kompetensi guru. Ya, mana jawabannya Bapak Ibu? Itu jawabannya E ya. Ya, PSE itu ada kaitannya dengan pedagogik, itu pembelajaran, itu kepribadian guru ya, dan sosial ya. 13. Pernyataan berikut ini yang paling tepat untuk pembelajaran sosial dan emosional adalah titik-titik. Nah, silakan membaca-baca Bapak Ibu A sampai E. Dan jawabannya adalah C ya. Yang cocok dengan PSE adalah C. Pembelajaran secara kolaboratif oleh komunitas sekolah yang memungkinkan siswa, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jawaban C ya. 14. Salah satu keterampilan kunci dalam melakukan percakapan coaching adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Terkadang coaching mengungkapkan perasaan dengan samar. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang menjernihkan atau mengkelirkan pernyataan-pernyataan yang sama-samar, meragukan atau tidak jelas? Ya, baik. Jawabannya adalah D ya, Bapak Ibu. Yang harus dilakukan coaching itu ini ya. Saya amat memahami perasaan saudara, namun pembicaraan ini saya lihat hampir tuntas kalau saja saudara tidak terlalu emosional dan sedikit berpikir rasional. Nah, dengan perkataan ini saya mengkelirkan ya sama-sama tadi. 15. Salah satu tujuan supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat melakukan itu, diperlukan paradigma berpikir bertumbuh dan keberpihakan pada murid yang memberdayakan. Coaching menjadi sebuah pendekatan yang memberdayakan karena diawali dengan paradigma berpikir coaching. Berikut ini yang bukan merupakan paradigma berpikir coaching adalah yang bukan Bapak Ibu ya. Ya, jawabannya adalah D ya, yaitu yang bukan itu fokus pada coach yang mengembangkan coaching ya. Nomor 16. Perhatikan beberapa pernyataan aktivitas guru dalam kelas bawah ini. 1. Guru menggunakan beragam sumber bacaan. 2. Guru melakukan berbagai strategi pengelompokan siswa. 3. Guru menggunakan media pembelajaran bervariasi. 4. Guru memberikan tugas yang lebih banyak untuk murid-murid yang memiliki kemampuan tinggi. 5. Guru minta siswa menunjukkan pemahaman dalam satu cara. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat dilakukan guru adalah ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu ya, yaitu 1, 2, dan 3. Yang pertama, guru menggunakan beragam sumber bacaan. Yang kedua, berbagai strategi pengelompokan siswa. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran bervariasi. 17.
Di masa pandemi, seorang murid SMP mengeluh dan mengalami kebosanan dengan belajar secara daring, tugas menumpuk, pas tidak belajar, tugas dikerjakan secara asal-asalan dan selalu dikumpulkan melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Berikut ini potongan percakapan yang dilakukan oleh anak dan orang tuanya. Ya, silakan baca Bapak Ibu ya percakapannya. Pertanyaan adalah potongan percakapan di atas yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya merupakan proses. Nah, di sini silakan Bapak Ibu baca sendiri. Apakah iya, jawabannya adalah D Bapak Ibu, coaching ya. Jelas sekali dalam percakapan itulah pelaksanaan coaching. Karena di mode 2 itu tidak ada pembelajaran lain selain coaching. Itu dia ya. Karena yang lain itu tidak dibahas dalam mode 2. Secara detail. Nomor terakhir Bapak Ibu ya. Berikut ini adalah model percakapan coaching yang dapat dilakukan supervisor pada percakapan pasca observasi dalam pelaksanaan supervisi akademik. Agar guru merasakan kepemilikan akan proses supervisi yang memberdayakan dirinya dan berkelanjutan, yaitu kecuali lagi Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu ya, yaitu kecualinya A, mengarahkan guru untuk dapat melakukan peningkatan kinerja dengan bimbingan dan langkah-langkah sesuai arahan dan petunjuk supervisor. Nah, sebenarnya ini agak berlawanan ya dengan kegiatan coaching, maka A adalah kecuali. Jadi B sampai E itu yang benar. Sekian Bapak Ibu atas video yang dapat saya sampaikan atau pembahasan soalnya. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu nanti dalam menjawab pas post test tanggal 5 Desember ya. Terima kasih telah menonton dan mohon subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.